Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu kami dari kelompok Profesor Dr. Laleh Bahtiar. Jadi di sini kami ingin membahas dan memaparkan materi kami tentang Profesor Dr. Laleh Bahtiar. Jadi sebelumnya saya ingin membahas sedikit profil tentang Profesor Dr. Laleh Bahtiar. Laleh Bahtiar lahir pada tahun 1938 di Teheran, Iran. Beliau menempuh pendidikan di Amerika Serikat dan beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang psikologi dari Universitas Tulsa, dan beliau memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis dari Universitas Texas. Beliau mengajar sebagai profesor dari beberapa universitas di Amerika Serikat. Beliau menciptakan karya yang menggabungkan psikologi dengan ajaran-ajaran Islam, termasuk Sufi, yaitu Expression of the Mystic Quest dan Quran Psychology of the Self, dan beliau wafat pada tanggal 20 Februari 2020. Memahami konsep-konsep psikologi diri dari perspektif Al-Quran memiliki beberapa kepentingan yang signifikan. Pertama, ada pandangan hipnotik tentang manusia. Al-Quran memberikan pandangan holistik tentang manusia yang mencakup aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual. Memahami konsep diri dari perspektif Al-Quran membantu kita melihat diri kita sebagai kesatuan yang utuh, bukan hanya sebagai individu dengan kebutuhan fisik atau emosional saja. Yang kedua, ada pedoman untuk perilaku dan pengembangan diri. Al-Quran menyajikan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat membimbing perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Memahami konsep psikolog diri dari Al-Quran membantu kita mengenai motivasi dan dorongan di dalam diri kita, serta memberikan pedoman untuk mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Ketiga, ada penyembuhan mental dan emosional. Al-Quran menyediakan hikmah dan penghiburan dalam menghadapi tantangan mental dan emosional. Memahami psikologi diri dari perspektif Al-Quran dapat membantu individu dalam proses penyembuhan dan pemulihan dari berbagai kondisi psikologi yang kompleks. Keempat, ada keseimbangan spiritual. Al-Quran menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual dan dunia material. Memahami konsep psikologi diri dari Al-Quran membantu kita mencapai keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan materi dalam kehidupan kita. Kelima, ada hubungan dengan Allah. Yang kelima, ada hubungan dengan Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah adalah aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Memahami konsep psikologi diri dari perspektif Al-Quran membantu kita memperdalam hubungan spiritual kita dengan Allah dan memahami perannya dalam pengembangan diri dan kesejahteraan kita secara menyeluruh. Konsep psikologi diri dalam Al-Quran menurut Laleh Bahtiar. Yang pertama itu ada self-awareness atau kesadaran diri. Jadi, Laleh Bahtiar menekankan bahwa bentuk kesadaran diri itu dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup seseorang. Laleh Bahtiar juga mengatakan bahwa kesadaran diri itu adalah konsep yang paling penting dalam pengembangan dalam Al-Quran. Yang kedua, self-control, yaitu pengendalian diri. Jadi, Laleh Bahtiar mengatakan bahwa pengendalian diri itu adalah bentuk dari emosi, tindakan, reaksi di dalam Al-Quran. Dan Laleh Bahtiar juga mengatakan bahwa self-control itu adalah bukan hanya untuk menahan diri dari tindakan yang negatif, tetapi juga mengarah diri menuju kebaikan dan kesempurnaan spiritual. Tiga adalah self-esteem, yaitu harga diri. Laleh Bahtiar mengatakan bahwa harga diri adalah konsep yang paling penting. Kemudian, Laleh Bahtiar juga menyoroti
pencapaian material, tetapi dihubungkan dengan Allah dan penghargaan terhadap diri sendiri sebagai makhluk yang unik. Dan yang terakhir adalah self-actualization, yaitu proses pengaktualisasi diri. Lalai Bahtiar menyoroti bahwa pengaktualisasian diri adalah sesungguhnya merupakan pencarian makna hidup yang mendalam dan pemenuhan tujuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu menerapkan kesadaran diri, mengembangkan kesadaran diri terhadap tujuan hidup dan kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Dengan melalui refleksi dan introspeksi, individu dapat mengenali potensi dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu praktik pengendalian diri, menggunakan ajaran Quran sebagai pedoman untuk mengendalikan emosi, tindakan, dan reaksi terhadap situasi yang dihadapi. Dengan latihan kesabaran, pengampunan, dan pengendalian amarah dapat membantu individu dalam menjaga hubungan sehat dengan orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, membangun harga diri, menginternalisasikan nilai-nilai Quran yang memberikan harga diri pada setiap individu sebagai makhluk Allah, dengan memahami bahwa nilai sejati seseorang bukanlah ditentukan oleh faktor luar seperti status atau materi, tetapi oleh hubungan mereka dengan Allah dan amal mereka. Dan yang terakhir yaitu mencapai pengaktualisasian diri, menggunakan ajaran Al-Quran sebagai panduan untuk mencapai potensi maksimal spiritual dan pribadi, dengan menggunakan praktik nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kerendahan hati dalam interaksi sehari-hari untuk mencapai kesempurnaan dalam karakter dan perilaku. Ayat yang relevan yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 152 tentang kesadaran diri, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dua pada Quran surat Al-Insan ayat 27 tentang pengendalian diri, yang artinya sesungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang baik kepada kebaikan ataukah buruk kepada kejahatan. Yang ketiga pada surah Al-Mujadilah ayat 11 tentang harga diri, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah tempat dalam majelismu bagi mendudukkan diri Rasulullah, maka berilah tempatlah kamu bagi mendudukkan diri Rasul itu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Yang keempat pada Quran surah Ali Imran ayat 185 tentang pengaktualisasian, yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sekian pembahasan dan pemaparan materi dari kami tentang Profesor Dr. Lalai Bahtiar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.